Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, seperti disampaikan, kita posisi berada di surat Al-Balad. Al-Balad artinya negeri, Al-Balad artinya kampung, dan yang dimaksud balad di sini yaitu Makkah Al-Mukarramah. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal aqabah. Ayat ini 11. Maka itu arti harfiahnya tidak iktahama, ini putus-putus ya. Iktahama artinya masuk, bukan sekedar masuk tapi melampaui. Kalau ada kebaikan di sebelah gunung sana dan sangat kita butuhkan, yaitu mata air, kenapa enggak didaki gunung itu untuk mendapatkan air? Didaki itu memasuki, ada hutan, ada bukit terjal, terus dalam rangka melampaui, baru di sana didapat. Itu iktahama. Kalau kebetulan di seberang laut sana ada mata air bersih, kenapa enggak masuk? Diseberangi laut itu, dilewati, terus dapat yang dicari. Apaan yang dicari? Kalau terkait dalam konteks kehidupan kita, udah nggak ada kerjaan di Indonesia, susah cari kehidupan. Adanya di Malaysia, adanya di Brunei, adanya di luar negeri. Tuh. Masuk, lampaui semua rintangan, maka dapat yang kita cari. Akhirnya di sana nggak mau pada pulang, sebab enak, sejahtera, gitu kurang lebih. Ketika menyeberangi lautan, mendaki gunung dan berbagai macam kesulitan itu namanya aqabah. Falaqtahamal aqabah. Kenapa dia nggak masuk saja ke rintangan, terus dia lampaui, lalu dia memperoleh kebaikan. Dalam dunia tasawuf dipastikan seseorang yang ingin mencapai tingkat tinggi ketasawufan, dia melewati rintangan yang dia lewati itu dalam istilah mereka disebut aqobat, bukit aqobat.
artinya rintangan, dan memang arti harfiahnya bukit. Waktu haji ada lempar jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah itu tak seperti ula, tak seperti wusta. Dulu di belakangnya memang bukit gitu. Nah, itu jumroh Aqobah. Oke. Kembali dalam dunia tasawuf, Aqobah rintangan itu disebut stasiun. Stasiun pertama, seseorang sufi dia harus taubat. Taubat gampang apa susah? Itu Aqobah. Habis taubat umpamanya sabar. Sabar susah. Terus sampai puncak tertinggi dia dekatkan dirinya sampai tingkat tertinggi namanya fana. Fana bahasa kita lebur. Lebur. Apa maksudnya? Dia tidak memiliki lagi sifat-sifat jelek. Tuh, lebur pada Allah. Allah kan sifatnya bagus semua. Tuh. Kalau kesandung aja umpamanya, itu dia minta maaf sama batu. Batu kan makhluk Allah. Apalagi kalau digigit nyamuk, dibiarin, dia kan ngempanin nyamuk. Lebur. Emang Allah kan begitu, dia ciptakan nyamuk, ciptakan lalat. Tikus ciptaan siapa? Oh, model kita kan tikus diuber-uber. Nah, dia teman. Kalau sudah lebur, yakni maknanya tidak memiliki sifat-sifat tercela, sifat buruk, maka yang ada sifat-sifat baik. Kan logikanya yang ada sifat-sifat baik pada dia. Ketika yang ada pada dirinya itu sifat-sifat baik, itu namanya baqo. Dalam dunia tasawuf bukan berarti kekal, nggak mati, bukan. Tidak memiliki lagi sifat-sifat buruk, maka yang ada sifat-sifat baik yang ada baik. Pada titik itu dia menyatu. Itu namanya menyatu dengan Allah. Baru istilah bagi tokoh yang ada beda-beda. Ada seorang sufi namanya Ibnul Arabi. Itu namanya wahdatul wujud, menyatu dengan Allah. Menyatu bukan fisiknya, ya, bukan jasadnya, ruhnya menyatu. Apa kata dia, kata Allah. Apa kata Allah, kata dia. Kalau bahasa baratnya wahdatul wujud disebut dengan panteisme, menyatu. Dia melihat ciptaannya, di situ dia melihat Allah. Ada pohon berbuah, siapa yang kasih manis? Mana Allah itu? Siapa yang satu disiram sama, satu asam? Ada satu pohon, satu manis, satu asam. Di situ ada Allah. Bibitnya durian bisa tumbuh nangka. Hah? Menam durian buah nangka. Nggak mungkin nggak diatur. Itu ada pepohonan daunnya dua warna, ya, pucuk gitu. Siapa itu yang ngasih warna? Itu menyatu. Belum persoalan lain, belum pada diri kita. Kemudian kalau tokohnya namanya seorang sufi Abu Yazid Al-Bustami,
Itu namanya ittihad, istilahnya menyatu. Ada orang datang kepada Abu Yazid Al-Bustami, Assalamualaikum. Dia di dalam, Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya. Ada apa? Mau ketemu siapa? Ketemu Abu Yazid. Jawab dia, Abu Yazid nggak ada. Yang ada Allah. Bukan berarti itu dia ngaku Allah, bukan. Kayak begitu gambaran menyatunya. Emang benar, bukan dia aja, kita ini. Kita ini ada apa enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena adanya akan tidak ada. Kalau adanya Allah enggak pernah enggak ada. Gitu kurang lebih. Ada lagi sufi namanya Al-Hallaj, dikenal. Bagi dia istilah menyatunya itu al-hulul. Sementara kalau Imam Ghazali ma'rifah, kenal ma'rifah, kenal betul. Ada yang perempuan namanya Rabi'ah Adawiyah, sama menyatu juga, tapi konsep tasawufnya namanya mahabbah, cinta. Gak ada yang dia cinta kecuali Allah. Sehingga dalam syairnya populer yang artinya kurang lebih, ya Allah, andai kata Engkau masukkan aku ke neraka, gak apa-apa, yang penting Engkau ridho. Wah, hebat apa? Gak apa-apa gak makan hari ini, yang penting ridho. Belum sampai. Nah, kembali ke ayat falak tahamal aqobah. Masih pengertian aqobah itu dalam artian yang bersifat fisik. Tidak ada satu kebaikan kecuali di sana ada aqobah, rintangan. Iya atau tidak? Tadi malam pada tahajud apa enggak gitu? Mau tahajud ada rintangan apa enggak? Tuh. Nah, ketika memang sudah dicoba dilampaui, udah nggak ada lagi rintangan. Seperti halnya tadi para sufi, bagi dia udah nggak ada rintangan, udah lancar jalannya istilah. Gitu. Falak tahamal aqobah. Kalau dalam tafsir ada kata yang dibuang, yaitu hal. Fahallak tahamal aqobah. Kenapa dia tidak mau melampaui aqobah, rintangan-rintangan? Baru sampai kita kepada latar belakang sosial terkait makna dibalik falak tahamal aqobah. Apa itu latar belakang sosialnya? Dakwah Nabi. Nabi bersama umat Islam berjuang berdakwah. Ada aqobah atau tidak? Ada, luar biasa. Tantangannya luar biasa dahsyat, mengancam, bahkan diancam akan dibunuh. Bukan cuma ditolak, tapi juga ya luar biasa. Sampai pada secara psikologis Nabi menggambarkan, Allah menggambarkan kayak apa beratnya tantangan. Nabi ragu, aku ini Nabi apa bukan? Kuat beratan. Aku ini Rasul apa bukan? Maka Allah datang pakai sumpah lagi. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu memberikan informasi betapa tantangan berat sampai di berat. Berat ditantang aqobah. Pada saat yang sama di pihak objek dakwah yang menentang, tak mau terima kebenaran dari Nabi, dia juga dalam rangka menerima kebenaran Nabi ada aqobah atau tidak? Ada.
bukan cuma tidak menerima, tetapi bagaimana caranya menjegal dakwah Nabi. Bukan soal nggak menerima, lebih dari itu dia berusaha menjegal. Dalam konteks menjegal itu, apapun kekayaan yang dia miliki sudah dia keluarkan, nanti disebut di sini. Baru kemudian kita melihat Al-Quran, fungsi sentralnya petunjuk. Di balik cerita ada petunjuk buat kita. Kita coba lihat fenomena yang ada antara kebenaran dan kebatilan. Menegakkan kebenaran ada aqobah. Dia menegakkan kebatilan, yaitu menerima kebenaran ini, ada aqobah juga. Kalau perlu, emang jelas mereka kerahkan segala daya dan upaya, harta, uang, dalam rangka menjegal kebenaran. Tuh, dijegal. Dalam konteks saat itu ada seorang penyandang dana namanya Asdar bin Ashraq, ya. Dia mengeluarkan itu dana sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian ayat sebelumnya itu ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Dia kira tidak ada orang yang mampu mencegahnya. Itu kata Allah. Boleh dilihat fenomena yang ada sekarang. Dikira Allah nggak mampu mencegah kelompok-kelompok yang ingin mencegah kebenaran gitu. Bahkan lebih dari itu, ayat sebelumnya menjelaskan secara vulgar, yaqulu ahlaktu malal lubada. Aku sudah menghabiskan harta benda yang luar biasa. Lubada artinya tak terhitung. Kita kan suka bilang tuh, dia mau uangnya nggak berseri, lautnya di bendung. Kita bendung comberan susah. Tunggu, ada persis ini. Dia berkata, yaqulu ahlaktu malal lubada ayahsabu allam yarahu ahad. Dia kira nggak ada yang tahu, dia kira nggak ada yang lihat, dan seterusnya. Baru masuk, Allah bilang kepada dia tuh yang kayak begitu secara individu maupun kelompok, falaqtahamal aqabah fahalla. Kenapa dia itu individu atau kelompok tidak mau memasuki rintangan lalu melampauinya untuk menerima kebenaran, daripada itu dibuang-buang, nanti akan berakibat buruk bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Itu dia falaqtahamal aqabah. Baru secara spesifik Allah menyatakan aqabah dimaksud secara khusus di sini. Wama adraka mal aqabah. Pada tahu apa enggak? Apa itu aqabah? Dalam konteks itu fakku raqabah. Nih aqabah. Fakku membuka belenggu. Raqabah leher. Leher dibelenggu. Maka kemudian perkembangan makna berikutnya, raqabah artinya budak. Apa itu budak? Manusia yang nilainya sama dan sebangun dengan harta. Maka ada pasar namanya pasar budak. Kalau si tuan sudah tidak suka sama budaknya, dibawa ke pasar, dijual, dan memang dirantai, diikat, dituntun. Nanti di sana ada patok-patok gitu, diikat situ. Ya, kalau saya sebutin namanya nggak enak. Ini budak semua.
Sukabumi mana? Sukabumi banyak budak, barudak. Nah, raqabah leher dibelenggu dalam artian harfiah. Tetapi Al-Quran berlaku umum. Maka situasi di mana kita terbelenggu dalam soal politikkah, ekonomikah, budayakah, dakwahkah, pada saat itu namanya budak. Dalam rangka membuka belenggu itu, ada aqabah apa tidak? Ada, masukin. Menarik sekali ketika dihubungkan dengan kondisi umat Islam, hubungannya dengan politik. Umumnya nggak pada mau. Sekarang sedang diberi kesadaran oleh Allah. Iya. Tuh. Kenapa? Karena memang di sana banyak aqabah. Bahkan dari sekian aqabah, tantangan-tantangan itu materi, bukan cuma dia atasi, jatuh dia. Kalau ibarat naik gunung, gelinding ke bawah. Kenapa? Udah lupa misi awalnya. Iya atau tidak? Udah dapat duit berkarung-karung. Itu namanya ngelinding dari atas gunung. Kalau ibarat rintangannya laut, ya kelelep. Udah ada dia. Semua itu semua begitu. Akhirnya puncaknya hilang umat Islam kepercayaan kepada para partai. Yang tadinya ada tinggal satu, ya, menyuarakan, enggak, ajak-ajak dong, gitu. Gelinding. Oke, apa aqab? Fakku raqabah. Bahkan perbudakan dalam artian harfiah beda-beda dikit sama zaman itu. Sekarang juga ada. Siapa di antara kita itu? Sekarang itu nggak ada pegawai permanen. Ya, mau diberhentiin kapan saja. Nggak ada namanya jaminan ini itu. Ada apa enggak? Bahkan diatur kebijakan sedemikian rupa per 2 tahun, nanti perpanjang lagi. Udah selesai, udah nggak punya jaminan apa-apa. Coba budak apa bukan? Fakku raqabah. Apalagi it'amun fi yaumin zi masghabah. Di antara aqabah yang ada dulu, sekarang bisa jadi akan datang, memberi makan fakir miskin pada saat peceklik. Ceklik konotasinya bukan cuma pertanian. Sekarang kondisi ekonomi kita ceklik apa? Klik, harga naik. Tidak ada yang nggak dipajakin. Masuk restoran kita beli nasi bayar pajak. Ceklik. Apa yang ingin disampaikan di sini? Aqabah di mana saja. Dan ketika itu kita lewati, terus kita lampaui gitu. Kita masuk, kita lampaui, maka kemudian menjadi tidak ada lagi orang miskin, tidak makan, lapar karena peceklik. Itu aqabah. Tinggal nanti disesuaikan dengan kondisi kita sebagai individu dalam konteks ibadah kepada Allah. Berat. Puasa, ada aqabah atau tidak? Ada aqabah. Kalau Ramadan ada aqabah atau tidak? Ada. Puasa kita Ramadan kan terpaksa. Tadi sholat subuh terpaksa enggak? Terpaksa. Ntar zuhur terpaksa enggak? Terpaksa. Cuma bahasa fikihnya wajib. Kan sama, coba kalau nggak diwajibin. Pada sholat subuh apa enggak? Ngapain sholat? Kalau jawab begitu. Itu maksudnya wajib itu, fardu itu bahasa kita paksa. Coba kalau nggak diwajibin, pada ke masjid apa enggak? Paksa. Nah, memberikan teguran luar biasa dalam, sejatinya jangan terpaksa. Emang terus
apa bahasa, banyak kita baca kebutuhan gitu kurang lebih. Di mulut sih gampang, kebutuhan. Oleh karena itu tak berlebihan ketika malam bangun sedang ngantuk luar biasa, terus tahajud, maka Allah ngelihat, maka Allah senang. Dia berkata, padahal aku tidak wajib kan. Lebih dahsyat salat. Kalau salat fardu ya, aku wajibkan daripada salat. Ya, jangan besok jangan sampai ada lagi yang nggak tahajud, gitu kurang lebih. Belum yang lain-lain, langsung padahal aku nggak wajib kan. Makanya disebut tatawu. Tatawu artinya sukarela. Akhirnya di satu sisi bahwa nampak Allah lebih senang kepada salat-salat atau ibadah-ibadah yang sifatnya sukarela, padahal aku nggak wajibin gitu. Falak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin zi masghabah. Ada program dari sejak kampanye makan gratis. Bagus sekali. Cuma kita nggak tahu udah terrealisir apa enggak. Sekarang udah sibuk mau perang gitu. Apa cuma lipstick. Bagus sekali. Walaupun kemudian andai kata terlaksana, dia di sekolah makan, ntar pulang sekolah nggak makan, bapaknya di PHK gitu. Kan menjadi menarik sekali ayat ini. Au it'am itu aqobah luar biasa, beri makan orang miskin. Dari sekian orang miskin dalam hari-hari peceklik, lalu diprioritaskan oleh Allah yatiman. Yatim. Ada tatanan sosial di mana kelompok orang seolah dinomorduakan menurut pandangan Allah. Sehingga dalam surat An-Nisa cerita tentang manusia, kesetaraan manusia, min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullah, terus silaturahim. Maka beberapa ayat berikutnya tentang anak yatim. Pertanyaannya, kenapa kok habis tentang kesetaraan anak yatim? Sebab dipandang pada tatanan sosial dianggap nomor 2. Anak yatim kelas nomor 2. Ya. Lalu dihubungkan dengan poligami ayat ini. Kasusnya anak yatim. Fa in khiftum alla ta'dilu fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Itu ayat tentang anak yatim, bukan ayat poligami. Maka kalau itu dianggap anak tentang poligami, nikahilah 2, 3, 4, itu kan namanya memutilasi ayat. Wah, dia udah seneng. Mana ibu-ibu? Ini orang takwa semua, takut istri tua. Takwa. Ya. Kalau kalian takut tidak adil terhadap anak yatim, ada anak yatim perempuan dipelihara karena pertama ketidakadilannya punya harta waris banyak. Terus pas udah gede tuh anak perempuan, anak yang dipelihara ingin dinikahi. Ingin dinikahinya dengan mas kawin di bawah standar. Alasannya kan saya udah ngerawat. Tuh, ayat ini tuh. Nah, padahal menurut pandangan Allah tidak adil terhadap
anak yatim itu jauh lebih dahsyat ketimbang tidak adil sama istri yang lebih dari satu. Itu lebih dahsyat tidak adil. Atas dasar itu maka seolah Allah udah silakan nikahin aja yang lain. Gitu. Mau satu kok, mau dua kok, mau tiga. Itu dia begitu semangat ayatnya. Tapi kemudian juga pasti kalian tidak akan adil. Nabi aja mengeluh tidak adil. Udah jangan ngomongin itu. Serius. Nah, yatiman tidak semua yatim diprioritaskan. Zamakrabah yang memiliki kedekatan. Kedekatan pertama, kedekatan darah. Itu dulu. Sebab memang dia nanti yang akan membantu engkau. Gitu kurang lebih. Yang kedua, tidak dalam kedekatan darah. Kedekatan bisa jadi domisili. Kayak kita nih, umumnya pendatang semua. Ya tidak. Kemarin korban. Kalau kerabat di sana kampung, mau dibawa ke sana kan jauh. Maka yang kiri kanan sekitar ini itu masuk kata kerabat. Kerabat darah dalam artian fikih itu satu digit ke atas dari bapak, satu digit ke atas dari ibu, satu digit ke bawah dari bapak ibu, satu digit ke kiri ke kanan. Tuh kerabat. Itu dulu. Ini namanya yatim zamakrabah. Prioritas. Adapun mengaplikasikan konsep ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Maka akhirnya zamakrabah yang dekat. Ngapain jauh-jauh ke sana? Bisa jadi begitu. Ini yang dekat-dekat aja. Yang dekat-dekat udah banyak yang ngasih di sana pedalaman, kan masing-masing pertimbangan terkait dengan teknis, ya. Teknis latar belakangnya oleh situasi. Yatiman zamakrabah. Yatim artinya pada mulanya artinya sendiri. Dulu kayaknya udah pernah dibahas ini, insya Allah masih pada ini. Yatim ketika dijadikan objek bantuan bukan karena kesendirian tak punya ayah, tapi karena lemah dari aspek ekonomi. Bapaknya presiden meninggal, anaknya yatim, lah banyakkan dia gitu. Tuh Pak. Jadi sendiri maksud yatim itu yaitu karena lemah dari aspek ekonomi. Iya. Yatiman zamakrabah au miskinan zamatrabah, atau orang miskin. Zamatrabah, matrabah dari turab debu atau tanah, maka diartikan orang miskin yang berkalang tanah, tidur duduk berbaring di tanah, beratapkan langit. Artinya tidak punya tempat tinggal. Nih, secara individu sederhana paling standar kita memberikan bantuan makan kepada itu. Itu juga merupakan akobah. Di balik akobah kita disuruh iktahama, yaitu memasuki kemudian melampaui sehingga menghapus kemiskinan. Kan kontekstualnya luar biasa dengan kekinian. Sejatinya menjadi bagian dari program sebagai bangsa, dan memang itu amanat undang-undang, menjadi tanggungan negara. Nggak ada yang mau masuk. Alasan ya betul, akobah memang sulit luar biasa. Akhirnya ketimpangan luar biasa, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Akhirnya dibangun tatanan sedemikian rupa
Udah nggak usah repot-repot kerja, yang penting korupsi 3 triliun, paling hilang 5 miliar. Jadi buat hakim 5 miliar kita nggak apa-apa, penjara palingnya 2 tahun, sisanya banyak. Tuh, nggak mengentaskan kemiskinan. Tak berlebihan kalau ayat ini kita sebut sebagai anjuran untuk menghapus kemiskinan. Au miskinan jamat rabah, itu mengentaskan kemiskinan, akobahnya luar biasa. Summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil marhamah. Baru Allah cerita kepada mereka-mereka yang beriman, terus sabar dan saling berpesan kepada kasih sayang. Berpesan tentang kasih sayang, hubungannya dengan tadi itu akobah pada mengentaskan kemiskinan, membantu anak yatim. Membantu anak yatim bukan cuma soal kebutuhan pangan aja, sandang juga, pendidikan juga, itu maksudnya seluruhnya. Dan itu bagian dari akobah yang Allah sebutkan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, ya, meningkatkan pendidikan. Ada orang-orang beriman, lalu dia berpesan kepada kesabaran. Kebayang berpesan. Seperti sering disampaikan, kesabaran itu ada 4 dalam konteks perang. Sabar itu berani. Perang Iran sabar-sabar, berani. Kalau yang lainnya, tetangganya, orang mau masuk bawa sumbangan aja, tutup pintu. Itu lawannya sabar. Kalau sabar lawannya berani, maka lawannya berani pengecut, gitu kurang lebih. Sabar yang kedua dalam konteks ketaatan, yaitu bertahan. Bertahan dalam ketaatan itu juga sabar. Sabar dalam maksiat yaitu melawan, jangan ikutin, jangan turutin. Maksiat bukan cuma zina, terus judi, itu dalam politik ada maksiat itu lebih berat maksiat, harus sabar. Bertahan sebagai individu, sebagai partai, udah gak ada yang bertahan, ya, daripada ikut minta jabatan gitu. Birrahmah dalam konteks sebelumnya miskin dan yatim, kalau tidak mampu memberi, menganjurkan itu watawasau birrahmah. Ayo kita kita galang dana untuk fakir miskin, anak yatim. Kenapa? Ulaika ashabul maimanah, itu dia orang-orang yang digolongkan kepada golongan kanan. Golongan kanan bagian dari istilah global, ya. Ada kanan, ada kiri. Ini sebutan lain orang-orang yang masuk surga. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah. Sementara mereka yang lawannya tak iman kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sekarang ini lewat Al-Quran, alaihim narun muqsadah, mereka masuk neraka. Alaihim wajib, atas mereka, jadi masuk nerakanya wajib. Neraka yang bagaimana? Muqsadah. Muqsadah artinya tertutup. Tutup gimana? Masuk ruangan besar, kiri kanan, atas bawah, terus besi. Pintunya ditutup. Kalau bahasa ibu-ibu lagi bikin kue, diapain namanya? Di oven. Tuh, muqsadah kayak gitu. Ini bukan cuma sekedar ngomong, beneran. Alhamdulillah, al-balad selesai. Mudah-mudahan masing-masing kita mengambil pelajaran. Berikutnya ini asyams, Allah beri kesehatan lagi, ya. Demikian Ustaz, silakan.
Silakan. Dari penjelasan tadi, saya mungkin kesimpulan salah. Peranan yang paling besar tentang melalui rintangan atau kesulitan itu pemimpin ya. Pemimpin yang dalam ini konteksnya pemimpin yang paham, adil gitu. Betul. Benar, iya. Ya mulai dari pemimpin itu kan umum ya, mulai mungkin dari rumah tangga sampai presiden lah kira-kira gitu. Iya, pakai bahasa Al-Qur'annya ya khalifah. Khalifah ya. Khalifah wakil Allah. Pada saat yang sama ketika dihubungkan dengan kondisi sesama manusia, maka jadi pemimpin. Dia ya. Sekarang kasus-kasus hukum yang ada emang ada di tangan dia. Ya atau tidak? Tuh, rupanya memang berkaitan dengan Aqobah, dia punya rintangan. Kalau bahasanya Pak Anies, kenapa nggak berani? Nggak usah ke Antartika. Itu yang di sekitarnya aja, itu Aqobah banyak. Kenapa nggak berani naik? Apa dia juga yang menjawab? Karena tersandra. Nggak berani jadi. Ya, akhirnya ya luar biasa lah. Nggak bisa cerita. Tetapi nanti alam yang menyeleksi gitu kurang lebih. Ya. Hukum Tuhan yang memang harus diturunkan lewat pelajarannya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Benar sekali. Ada lagi yang lain. Pak Kholik, jangan sampai diduluin Pak Chandra. Pak Chandra udah mau. Kita itu kan kalau sholat wajib, ya, tapi kita ada mungkin di fikih atau yang sunnah itu adalah menutup yang kurang diwajibkan. Bagaimana kalau maksudnya kita bicara yang sunnahnya itu Ustaz. Kalau kita kan yang Aqobah itu kan memang udah wajib kita puasa Ramadan atau puasa kita. Nah kalau yang sunnahnya ini Ustaz, itu apakah bisa kalau dalam hukum yang wajib? Apakah mungkin kita melaksanakan sunnahnya itu? Atau kita cukup dengan wajibnya aja? Oh. Iya, ini jangan salah paham. Bukan berarti terhadap sholat sunat dalam ilustrasi tadi Allah lebih senang maka wajib menjadi kabur. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya bagaimana? Yang wajib saja yang kita lakukan itu harus secara bertahap dihapus, dilakukan bukan karena kewajiban. Sampai pada karena kebutuhan tuh itu. Sama kebutuhan kita jasmani makan itu masuk. Biarin azan mah belakangan, kalau lagi kondangan kan itu azan tuh pas makan. Kan kebutuhan mana itu? Kebutuhan sholat atau kebutuhan makan? Kayak gitu kebutuhan. Gitu maksudnya. Adapun bahwa sholat sunat menutupi kekurangan, ya itu dilihat dari segi fungsi. Kalau tadi dilihat dari segi dorongan, yang itu dorongannya sukarela, yang ini wajib. Jangan sampai yang wajib ini kalah sama yang sunat, gitu.
Iya. Ada lagi yang lain? Pak Zul nanti tahun depan ini tahun baru ini. Ayo. Bapak Zul. Di ayat yang 16-nya itu kan atau orang miskin yang sangat fakir. Jadi miskin aja nggak cukup. Mestinya ya, cari dari orang-orang miskin yang paling fakir gitu. Itu kan soal teknis dan apa namanya kan prioritas ya. Jadi miskinan zamat robah yang berkalang tanah bukan berarti kalau tidak berkalang tanah nggak dibantu, bukan. Miskin dalam batasan fikih, miskin itu antara miskin dan fakir biasa ulama berbeda pendapat. Mana lebih kaya? Yang satu bilang miskin lebih kaya ketimbang fakir. Tapi kalau merujuk ke sini, miskin ini fakir lebih kaya. Apa batasannya? Dalam kehidupan keseharian si miskin nih, yang ayat ini, dia butuh 10 rupiah, tapi yang didapat 3 rupiah, plus tak punya tempat tinggal. Tuh, miskin banget, banyak kali kita itu. Ya. Sementara kalau fakir itu butuh 10 rupiah, dia dapat 7. 3, 4 tinggal ala kadarnya ada. Nah, ada pendapat justru sebaliknya. Ya, sebaliknya. Fakir itu justru yang miskin. Miskin itu yang fakir. Tidak ada kepentingan berikutnya, insyaallah. Ya, gitu aja miskin. Iya. Dan miskin atau yatim itu bukan yang nggak punya harta. Kalau ada ulama menyebut, iya, laisal yatim man qad mata abuhu, walakinnal yatim yatimul ilmi wal adab. Yatim bukan yang sudah meninggal ayahnya, tapi yatim adalah yang tak punya ilmu dan adab moral. Itu yang gak punya moral, yatim semua. Ya, uang rakyat itu uang taspen ya diambilin. Bikin apartemen, ya banyak piaraan, yatim. Ya logik juga menurut pandangan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pak Chandra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau isi Al-Quran itu relevan sampai sekarang, Pak. Yang kayak katakan kalau perbudakan itu masih ada gitu Pak sekarang gitu Pak. Di sampai saat ini. Kalau perbudakan dulu kan perbudakan. Karena kalau di relevansinya dengan sekarang dia melakukan perbudakan, kira-kira contohnya apa ya gitu Pak? Budak sejarahnya panjang dari sebelum Islam, sebelum jahiliyah, bahkan semua negara banyak tawanan perang kemudian dijadikan budak. Nah, sejak Islam saja ini tidak manusiawi. Islam datang hapus secara konseptual dalam Al-Quran, cara menghapuskannya itu nikahin. Maka si tuan tuh nggak usah pakai penghulu lagi, udah boleh. Itu ayat yang tadi juga. Auma malakat aiman, itu udah boleh. Itu menarik jadi fikih. Itu cara Islam menghapus perbudakan. Budak perempuan dinikahi udah bukan budak lagi. Jadi istrinya si tuan.
Betul. Terus anak-anak udah nggak bukan budak lagi. Kalau raja, anak raja jadinya. Cuma itu banyak tidak diamati oleh para pengamat. Akhirnya apa? Dianggap zina. Dia nggak paham fikih. Yang doktor di Jogja, terus jadi ketua BRIN, itu dia yang membolehkan zina. Dengan catatan di rumah, karena dia mengambil pokok pikiran yang keliru dari sini. Allah malakat aimanukum. Malakat aimanukum itu udah automatically. Yang umum nikah si wali berkata dengan dua kata, ankahtuka wa zawwajtuka. Itu umum tuh. Akad. Tapi dalam konteks lain, para ulama mazhab yang ada bukan cuma ankahtuka wa zawwajtuka, tapi juga si wali berkata, aku jadikan anak perempuanku milikmu. Tuh, pakai malaktukaha gitu. Hal itu bermula berakar dari ini. Dari Auma malakat aimanukum. Enggak perlu nikah lagi. Sama dengan punya motor. Emang motor dia dinaikin boleh apa enggak? Masa harus ke penghulu dulu mau naik motor? Gitu harfiahnya. Dianggap zina karena dia tahu bahwa yang namanya istri itu harus lewat nikah gitu dan menikah ankah itu bukan. Apalagi ada yang khusus buat Nabi itu pakai wahaba, aku berikan, ya. Memang ada kasus itu, datang perempuan yang menyediakan diri untuk Nabi ketika hijrah. Wahabat nafsaha, dia menyerahkan dirinya. Itu khusus buat Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian, dihapus ya. Khusus. Menyerahkan diri ya jadi istri. Iya. Karena udah dihapus, jadi sistem nikah nggak ada ya, budaknya nggak ada. Itu secara konseptual. Tapi ada makna yang di luar physically, budak yaitu memperlakukan, mensikapi sesama manusia sebagai binatang. Itu kan banyak sekarang budak. Ya Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz sebelumnya biasa coba mempergunakan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dari sama kita untuk membaca al-Hadis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.